Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana dengan NIM H03-15603. Pada materi kali ini, saya akan membahas tentang 10 model pembelajaran IPA terpadu. Pertama, model fragmented atau penggalan. Model fragmented atau penggalan merupakan model pembelajaran yang menerapkan konsep-konsep mengajar dengan cara memisahkan sub-sub pokok bahasan materi yang akan disampaikan di kelas. Contohnya, dalam mata pelajaran matematika dasar yang terdiri dari perkalian, pertambahan, pengurangan, dan pembagian. Adapun kelebihan dan kekurangan dari model fragmented atau penggalan. Yang pertama, kelebihan. Adanya kejelasan dan pandangan yang terpisah dalam satu mata pelajaran. Dan kekurangannya, keterhubungan menjadi tidak jelas, lebih sedikit transfer. Model pembelajaran yang kedua, yaitu model connect atau keterhubungan. Model connect atau keterhubungan merupakan salah satu dari 10 model pembelajaran terpadu yang banyak diterapkan di sekolah dasar hingga menengah. Sistemnya yaitu dapat menggabungkan pokok-pokok satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya yang relevan. Dengan demikian, siswa dapat mengaplikasikan dan memahami materi dalam peristiwa connect yang terjadi. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya konsep-konsep utama saling terhubung, mengarah pada pengulangan atau review, rekonseptualisasi dan asimilasi gagasan-gagasan dalam satu disiplin. Kekurangannya yaitu disiplin ilmu tidak berkaitan. Konten tetap terfokus pada satu disiplin ilmu. Yang ketiga, model nested atau sarang. Model nested atau sarang ini merupakan metode ini lebih menekankan cara penguasaan materi melalui kata-kata. Siswa bisa bebas untuk mendeskripsikan apapun asal masih dalam koridor pokok bahasan yang diberikan guru. Biasanya implementasi pembelajaran terpadu ini di sekolah dasar menggunakan metode ini terutama dalam mata pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihan memberikan perhatian pada berbagai mata pelajaran yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, memperkaya dan memperluas pembelajaran. Sedangkan kelemahannya yaitu pembelajaran dapat menjadi bingung dan kehilangan arah mengenai konsep-konsep utama dari suatu kegiatan atau pembelajaran. Yang keempat, model network atau jaringan. Model network atau jaringan merupakan sistem pembelajaran network yang mengajak siswa untuk berpikir kritis ketika menghadapi sebuah permasalahan. Kemudian, mereka dituntut agar bisa memecahkan persoalan tersebut dengan teori, penjelasan bahkan bidang ilmu yang lain. Metode ini menjadi salah satu dari model pembelajaran terpadu yang cukup berat diterapkan. Adapun kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya yaitu bersifat proaktif. Pelajar terstimulasi oleh informasi, keterampilan atau konsep baru. Kelemahannya yaitu dapat memecahkan perhatian pelajar, upaya-upaya menjadi tidak efektif. Yang kelima, model immersed
atau celupan. Model immersed atau celupan ini merupakan konsep celupan cocok untuk diterapkan pada siswa yang gemar membaca dan suka mengeksplorasi segala hal. Karena konsep pembelajaran terpadu ini menghubungkan antara teori yang ada pada buku dan pengalaman yang pernah dialami oleh siswa, sehingga mereka bisa lebih memahami maksud dari teori yang ada pada buku. Adapun kelemahan dan kelebihannya, yaitu kelebihan, keterpaduan berlangsung di dalam pembelajar itu sendiri, sedangkan kelemahannya dapat mempersempit fokus belajar siswa. Yang keenam, model integrated atau terpadu. Model integrated atau terpadu ini merupakan model pembelajaran terpadu menurut Robin Fogarty, salah satunya yaitu integrated model. Model ini biasanya diterapkan pada sekolah dasar. Adapun kelebihan dan kelemahannya, yaitu kelebihan mendorong murid-murid untuk melakukan ketertarikan untuk kesaling terhubungan di antara disiplin-disiplin ilmu. Murid-murid termotivasi dengan melihat berbagai keterkaitan tersebut. Sedangkan kelemahannya yaitu membutuhkan tim antar departemen yang memiliki perencanaan dan waktu pengajaran yang sama. Yang ketujuh, model galur atau benang. Model galur atau benang ini merupakan metode ini menekankan pada keterampilan berpikir peserta didik untuk memprediksi kejadian berdasarkan fakta yang ada. Biasanya model galur ini diterapkan dalam konsep mengajar bahasa Indonesia. Siswa bisa diajak untuk memprediksi sebuah cerita novel setelah membaca sebagian cerita secara runtut. Adapun kelebihan dan kelemahannya, yaitu kelebihan, murid-murid mempelajari cara mereka belajar, memfasilitasi, mentransfer pembelajaran selanjutnya. Sedangkan kelemahannya, disiplin ilmu yang bersangkutan tetap terpisah satu sama lain. Yang kedelapan, model Wattpad atau laba-laba. Model Wattpad atau laba-laba merupakan model yang paling populer dibandingkan dengan model pembelajaran yang lainnya. Alasannya karena model kurikulum disusun berdasarkan minat belajar siswa, berdasarkan hasil seleksi, dan penyusunannya mengintegrasikan antara mata pelajaran satu dengan mata pembelajaran yang lainnya, sehingga pelaksanaan kegiatan belajar mengajar lebih efisien dan efektif. Adapun kelebihan dan kelemahannya, yaitu kelebihan dapat memotivasi murid-murid, membantu murid-murid untuk melihat keterhubungan antar gagasan. Sedangkan kelemahannya, tema digunakan harus dipilih baik-baik secara selektif agar menjadi berarti juga relevan. Yang kesembilan, model seret atau bagian. Model seret atau bagian merupakan model yang digunakan di bidang untuk ilmu dan kajiannya yang sama, tapi nomenklaturnya berbeda. Tujuannya untuk mempermudah siswa dalam belajar dan menyederhanakan bidang ilmu. Contohnya, mata pelajaran sejarah terkadang memiliki mata pelajaran PKN terkait pembahasan mengenai Indonesia pasca penjajahan. Adapun kelemahan dan kelebihannya, yaitu kelebihan terdapat pengalaman instruksional bersama dengan 2 orang guru di dalam satu tim akan lebih mudah untuk berkolaborasi. Sedangkan kelemahannya membutuhkan waktu kelenturan komitmen dan kompromi. Dan yang terakhir, model rangkaian. Model rangkaian merupakan model pembelajaran yang cukup sulit untuk dilakukan. Karena dalam suatu pemaparan, guru harus mampu mengaitkan pembahasan mata pelajaran satu dengan bahasa yang lain. Contohnya, ketika sedang menjelaskan tentang sejarah,
proklamasi diselipkan beberapa butir pemahaman mengenai butir-butir PKN. Adapun kelebihan dan kelemahannya, yaitu kelebihan memfasilitasi mentransfer pembelajaran melintasi beberapa mata pelajaran. Sedangkan kelemahannya, pelajar dapat menjadi bingung dan kehilangan arah mengenai konsep-konsep utama dari suatu kegiatan atau pelajaran. Baik, itulah hasil dari pemaparan materi model pembelajaran IPA terpadu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.